Minggu lalu kita membahas Al-Baqarah ayat 11, tapi tak selesai. Masih di tengah. Maka kita lanjutkan pertengahannya, yaitu apa yang dimaksudkan dengan Allah la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemarin kita bilang siapa yang ngomong la tufsidu ini, maka tafsirannya adalah pertama Allah. Tafsiran kedua itu yang ngomong adalah baginda Rasul kepada orang-orang yang munafik yang Allah sudah tampakkan kepada baginda Rasul, ini loh yang 12 orang itu. Kemudian yang ketiga, tafsiran ketiga adalah orang beriman. Berarti ada para sahabat yang saling mengingatkan kepada mereka. Maka kontekstualisasinya, penerapannya dalam kehidupan kita sekarang, kita kan tak boleh melabelkan orang bahwa ini munafik, ini begini. Tapi ketika tanda-tanda kemunafikan itu nampak sama kita, tak mungkin kita diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi bilang, siapa yang nampak di antara kalian orang yang ada tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafik teras. Tanda-tanda munafik 3. Kalau ngomong dia berdusta, ketika dia berjanji dia ingkari. Wa min al-khan, ketika dia dikasih amanah dia berkhianat. Ini kan kemunafikan, itu kan kemungkaran. Maka hadis lain bilang kalau ada kemungkaran jangan diam. Madul amin kemungkaran falighayyirhu biyadihi. Kalau ada nampak kemungkaran jangan diam, tapi ubahlah, kata Allah. Dengan apa? Dengan tangan. Tak punya kita tangan. Tangan itu apa? Kekuasaan. Apa kuasa itu? Kasih surat. Ini enggak betul. Terus PKM mengeluarkan surat terus mengingatkan bahwa ada kekhilafan kesalahan, diingatkan. Sampaikan secara lisan enggak bisa. 1, 2, 3 keluarkan surat. Ada tangan. Fa'ilam bisati enggak bisa juga. Fabilisani enggak punya kekuasaan, enggak punya jabatan, maka dengan cara menyampaikan. Siapa yang punya hak untuk menyampaikan itu? Maka sebagaimana tafsirnya minggu lalu, kata Imam Fakhr Razi, la yajuzu an yakuna al-qa'il bidzalika man la yahtas bid-din wal nasiha. Tak boleh orang yang menyampaikan nasihat itu orang yang tidak punya kapasitas dalam agama dan menasihati. Berarti dia yang punya ilmu dan tahu retorika dalam menasihati yang baik betul. Jangan pula dia kelakuan dia dengan orang yang biasa dia 11-12. Nah, itulah maksudnya. Nah, jawab dimuliakan oleh Allah, maka apa yang dimaksudkan oleh Allah la tufsidu fil ard. Tufsidu dari kata fasad. Fasada yafsudu, merusak. Al-fasad, kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Imam Fakhr Razi bilang yang pertama, maksud Allah la tufsidu fil ard itu janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan al-muradu bil fasad, yang dimaksud dengan kerusakan itu kata Imam Fakhr Razi yang pertama, izharu ma'asiyatillah, menampakkan, menunjukkan kemaksiatannya dengan Allah. Udahlah berbuat maksiat, bangga pula dia. Orang kalau berbuat maksiat harusnya malu sama Allah. Oh, malu sama Allah. Ada pula orang memang dia malu sama manusia, tapi tak malu sama Allah. Ini bahayanya. Kalau orang sudah malu sama Allah, otomatis dia akan malu dengan makhluk Allah. Tapi kalau dia umpamanya malu dia sama manusia, tak malu dia sama Allah, ini bagian daripada kemunafikan juga. Maka kerusakan yang dimaksud oleh Allah itu adalah kerusakan melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Tafsiran kedua, bahwa orang yang munafik itu diingatkan jangan kalian melakukan kerusakan. Apa yang mereka lakukan kerusakan itu? Kata Imam Fakhr Razi, al-fasad huwa madaratul munafiqin bil kafirin wa mukhalatatihim ma'ahum. Bahwa kerusakan orang-orang munafik waktu itu yang mereka lakukan adalah mudarah. Mudarah itu maknanya adalah trik mereka yang berkasih sayang, saling bantu. Tapi kepada siapa dia membantu? Kepada orang-orang kafir ketika itu. Supaya apa?
supaya mendapatkan kedudukan di mata orang-orang kafir. Karena orang munafik ini dia punya dua kaki. Secara zahir nampaknya dia sama orang-orang beriman, tapi di belakang dia 100% secara totalitas membantu dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Yang ketiga, makna daripada la tufsidu fil ardh, janganlah melakukan kerusakan. Kerusakan yang dimaksud kata Imam Fakhr Razi adalah kanu yad'una fi sirri ila takdzibi. Bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik waktu itu mereka akan menyuruhkan ketika fisir tidak sedang bersama Rasul dan para sahabat, maka mereka akan bilang itu udah nggak betul itu. Tak betul yang disampaikan Muhammad itu, penipu dia itu, pendusta. Didustakan oleh Allah dan Rasulnya. Wajah diri Islam dan melakukan ingkarnya. Tak betulnya Islam di masa begini-begini. Itu kelakuan mereka fisir ketika tidak sedang bersama. Wa ilqa'i syibhi, apa yang lakukan mereka, kerusakan yang kemudian mereka lakukan adalah dengan berbuat syubhat-syubhat, melakukan trik-trik, intrik, strategi macam-macam untuk merusak, melakukan kerusakan. Begitu diingatkan, sudah diketahui ini, janganlah begitu, begini. Apa kata mereka? Kami ini kan, kenapa lahwa begitu? Tak boleh, tak elok begitu. Aku sedang membuat yang bagus. Kalian yang tak sampai akal kalian. Innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat kebaikan, kami ini melakukan perubahan. Itu jawaban mereka. Bahwa innama nahnu muslihun, siapa yang muslihun ini, bahwa menurut mereka orang-orang munafik tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang muslih, orang-orang yang senantiasa melakukan islah, perdamaian, kebaikan, salah saleh, kebaikan, sehingga mereka merasa paling benar dalam menjalankan agama. Ini tak betul amalan mereka ni, betul-betul astagfirullah, ini tak betul, bid'ah ini. Mana pula begitu dalam beragama begini? Enggak betul, yang betul pun begini. Nabi itu begini, sahabat itu begini. Kacau kita begini. Merasa paling benar dalam menjalankan agama dan berbuat perbaikan, merasa dia melakukan perbaikan dan penguatan terhadap agama. Padahal tanpa dia rasakan, tanpa dia merasa, tanpa dia diketahui bahwa dia sedang melakukan kerusakan. Innama nahnu muslihun, kami sedang melakukan perbaikan-perbaikan, penguatan-penguatan dalam agama. Li ajli taqwiyati dzalika ad-din, untuk tujuan kami adalah untuk menguatkan dalam agama Allah. Jadi orang munafik melakukan innama nahnu muslihun, kami berbuat begini ya untuk kebaikan agama ini. Kebaikan agama, sudah sempurna agama ini. Kebaikan yang mana yang dimaksud? Innama nahnu muslimun. Allah bilang apa? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tidaklah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa, tidak sama sekali mengetahui itu. Jamaah yang dimuliakan dari Allah. Jadi kata beliau, innama nahnu muslihun, mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, kebaikan, perubahan fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka, bahwa yang mereka lakukan adalah li tathhir wajhil anil fasad. Seakan-akan mereka sedang dalam pemikiran mereka, dalam doktrin mereka ada melakukan pembersihan, melakukan kebaikan-kebaikan terhadap masyarakat, terhadap perilaku dan kelakuan umat, bahkan ingin mengubah, menambahkan kebaikan-kebaikan dalam agama ini, karena mereka anggap itu ada yang salah, ada yang tak benar, ada yang rusak dalam menjalankan itu, sehingga merasa mereka adalah orang-orang yang muslimun. Tafsir pertama itu. Tafsir kedua, makna daripada innama nahnu muslimun, bahwa mereka ingin, kata beliau, anna hadhil mudawarah sa'in fil islah,
bahwa mereka ingin melakukan islah perdamaian bainal muslimin wal kuffar. Seakan-akan mereka ingin menjadi pahlawan kesiangan atau Suriah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin melakukan islah, perdamaian, kebaikan antara orang Islam dan orang kafir. Kafir yang mana ini? Kafir yang di Makkah. Kalau kafir yang di Madinah, waktu itu kan mendapatkan jaminan keamanan. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari masyarakat Madinah yang diberikan jaminan secara politik, secara keamanan. Karena mereka punya kewajiban terhadap negara, yaitu jizyah, bayar pajak, sehingga ada hak mereka mendapatkan itu. Kewajiban negara kepada mereka memberikan jaminan. Nah, walaupun nanti orang-orang munafik ini akan berkoalisi bersama orang-orang Yahudi di Madinah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mereka adalah semuanya duri dalam daging. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah menceritakan itu dalam surah yang lain, An-Nisa ayat 62. Allah katakan, jadi seakan-akan mereka ingin melakukan perbaikan Islam, ingin melakukan perdamaian Islam terhadap apa? Terhadap apa yang terjadi dengan umat Islam di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Nah, takkanlah ketemu antara air sama api. Nah, siapa yang harus mengerti? Apa kata Allah? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi ayat yang lain senada atau senada maknanya dengan innama nahnu muslimun, sungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, perbaikan dan seterusnya. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Yang kami inginkan ini tak lain adalah untuk melakukan kebaikan, ihsana wa taufiqa, dan taufik, mendamaikan, menyelaraskan antara keduanya. Membela mereka, sikap mereka seakan-akan merasa paling benar, padahal mereka yang lakukan adalah kerusakan. Itu makna daripada surah Al-Baqarah ayat 11 ujung sampai 12. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini kita sekarang masuk ke ayat 12 sudah 13. Bismillah. Allah berfirman, wa idza qila lahum. Nah, ini kata Imam Fakhr Razi tentang sifat dari orang munafik yang ketiga. Sifat ketiga mereka, Allah mengatakan, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amana sufaha, sebagaimana kama amana nas, sebagaimana orang-orang beriman, orang-orang itu, manusia-manusia itu beriman. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, sebagaimana amanan nas, orang-orang itu beriman. Orang-orang itu yang mana ini? Kita lihat di tafsirnya. Qalu, mereka menjawab. Siapa itu? Siapa qalu itu? Siapa yang mengatakan itu? Anu'min, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, sebagaimana itu tuh orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Sufaha artinya yang bodoh. Jadi orang beriman dibilang bodoh. Masya Allah, artinya apa yang terjadi di masa lalu itu di masa sekarang pun terjadi, cuma ganti pemain pelakon saja, tapi alur kisah nyaris hampir sama. Mereka mengatakan, orang munafik itu, anu'min, apakah kami akan beriman kama amana sufha, sebagaimana itu orang bodoh-bodoh itu meyakini, mengimani. Allah bilang, ala innahum humus sufaha, tidaklah demikian, tapi sesungguhnya mereka sendirilah orang-orang yang sufaha itu, yang bodoh itu. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui.
Jemaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Fakhr Razi, ini adalah an-naw' ats-tsalis, bentuk ketiga min qaba'ih af'alil munafiqin, dari buruk dan jeleknya lah citra perbuatan orang-orang munafik. Apa itu? Mereka ketika diajak untuk beriman, meyakini bahwa ini sebuah kebenaran, tapi mereka menolak. Kita ajak pada hal yang baik, yang betul, yang benar, dia bilang, pendapat kau ini salah, ini bodoh kali. Tapi apakah dia bilang itu di hadapan kita? Tidak. Dia akan katakan itu di belakang. Tak betul. Masa dia berpaham begitu? Ibarat kalau bukan bicara iman, bicara hal yang lain. Udah jelas-jelas sampaikan kebenaran, hal yang betul supaya diikuti, di belakang, tak betul kebetulan. Masa begini? Apa bedanya orang yang munafik itu juga demikian. Kelakuan mereka yang ketiga, kata Imam Fakhr Razi, bahwa kalau diajak beriman, ketika itu diingatkan, amin berimanlah kalian. Di belakang nanti, masa kita disuruh beriman, meyakini apa yang diyakini sama orang bodoh. Sufaha. Apa makna sufaha? Sufaha jamak dari kata safih. Bahasa Indonesia ada sapi, sapi, menyapi. Kalau menyapi sama kita itu apa namanya? Menyusui. Kenapa disapi? Masih? Kecil dia. Safi itu kalau dalam bahasa Arab jamaknya sufaha. Kata Imam Ibnu Katsir, menurut Imam Ibnu Katsir, makna safi adalah huwa al-jahil ad-dha'if. Beliau bilang makna safi adalah al-jahil ad-dha'if. Al-jahil ad-dha'if siapa itu? Al-jahil ad-dha'if, orang yang bodoh, yang lemah, ar-ra'il qalil al-ma'rifah. Dha'if pendapatnya, kemudian sedikit pengetahuannya, tak bisa dia membedakan mana yang baik, yang maslahat, mana yang berbahaya, ada efek negatif, yang mudarat. Tidak bisa membedakan itu. Maka disebut dengan apa tadi? Safi. Orang yang bodoh, kurang akal, belum sempurna akalnya, tak sehat akalnya. Kalau bahasa kita ya bodoh lah. Kalau tak bodoh, pau. Beda tipis. Jadi orang beriman sama orang munafik dibilang pau, bengak. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah, makna ini kata Imam Fakhr, Imam dalam tafsir yang lain, Imam Ibnu Katsir bilang, ada ayat lain dalam firman Allah, sufaha itu diantaranya adalah la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Kalau dalam Al-Baqarah tadi makna secara, kalau kita tengok di Quran terjemahan, sufaha akan diartikan orang-orang yang bodoh. Apakah memang itu betul makna sebenarnya? Itu mewakili makna daripada safi itu, supaya mudah bagi kita. Makna yang lain, contoh seperti dalam surah yang lain, wala tu'tus sufha, janganlah kalian, kata Allah, berikan kepada orang-orang yang sufaha itu amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, harta-harta kalian yang Allah jadikan harta itu, uang kalian itu, harta kalian itu sebagai pokok daripada kehidupan kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ammatus salaf, bagi seluruh ulama salaf zaman dahulu, bahwa makna sufaha dalam ayat yang ini, bukan dalam Al-Baqarah tapi ayat yang bicara jangan kalian serahkan uang kalian, harta kalian kepada sufaha. Penafsirannya waktu itu, penafsirannya adalah hum an-nisa was-sibyan. Mereka adalah kepada para perempuan dan kepada anak laki-laki. Jadi tafsir masa lalu mengatakan jangan kasih
uang itu, harta itu kepada perempuan dan anak-anak. Itu tafsiran makna daripada makna as-sufaha. Apa sufaha? Yang belum sampai akalnya. Anak-anak. Perempuan sudah sampai akalnya, tapi mengedepankan perasaan daripada logika. Ini tafsir pada masa lalu. Loh, kalau sekarang bagi kita, makanya tafsir itu tentu tidak bisa lepas daripada waktu, daripada tempat, daripada kultur, daripada sosial antropologi, nggak bisa lepas. Kan nggak mungkin kita terima kan, masa dibilang sufaha. Jadi uang itu, uang umpamanya dari uang di rumah tangga ya. Yang megang jangan anak-anak dan jangan ibu. Mau ibu kayak gitu? Enggak dong. Tapi tafsir bilang wala tusufaha. Jangan kasih mereka yang sufaha. Penafsiran pada masa lalu adalah an-nisa'u was-sibyan. Perempuan, kaum perempuan dan anak-anak. Kenapa? Pada masa lalu itu laki-laki itu memang kepemimpinannya memang totalitas. Di zaman kita, penafsiran sekarang bahwa dalam rumah tangga antara suami dan istri, bukan antara raja dan dengan rakyatnya, bukan antara seorang majikan dengan pembantunya, tapi sebagai kerjasama, partner. Makanya orang suami bekerja, para istri menjadi bendahara, ya kan? Tiba-tiba, apa, beli Allah dibuka itu paket katanya, paket. Siapa yang paling banyak paket? Bapak-bapak atau ibu? Yang sering dipanggil sama abang-abang paket itu siapa? Anak-anak, ya kan? Sama siapa? Itu tafsiran pada masa lalu. Nah, kita mau kembali dulu menafsirkan makna sufaha. Jadi, kalau konteksnya dalam Al-Baqarah ayat 12 ini, sufaha itu memang jelas mereka adalah, kalau di sini bahasa Imam Al-Qurtubi, tafsir Jami' Ahkamil Quran. Jadi qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Orang-orang itu, orang-orang munafik tadi bilang, anu'min. Antara mereka enggak berani ngomong di hadapan Rasul dan sahabat, di belakang. Masa kita disuruh beriman? Masa sih kita percayain itu? Karena kan kemarin kita bilang bahwa orang-orang munafik itu mereka percaya Allah, tapi baginda Rasul enggak percaya sebagai utusan. Artinya apa? Secara kemunafikan mereka, kemunafikan i'tiqadi, keyakinan masalah hati, kepercayaannya, bukan kemunafikan amal saja, tapi secara hati memang tidak menerima Islam, ya kedudukannya sama seperti kafir. Anumin, masa sih kita mau beriman seperti itu orang-orang as-sufaha, orang-orang bodoh itu? Imam Al-Qurtubi bilang, hadzal qaul minal munafiqin. Ini ucapan adalah ucapannya orang-orang munafik yang direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 13 itu. Innama kanu yaquluna fi khifa'in wa istihza'in. Mereka itu mengatakan bahwa masa sih kita mau beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Itu mereka fi khifa'in wa istihza'in, menganggap enteng, remeh dan istihza'. Mereka sedang ingin mengolok-olokkan dan menghina. Itu tujuan mereka. Nah, kembali kita kepada Imam Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi bilang bahwa ini kelakuannya, ini keburukan daripada bentuk ketiga perbuatan orang-orang munafik. Dia akan berbicara di belakang kita, mereka bilang tidak akan mempercayai apa yang disampaikan dan akan menuduh orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tak pantas, yang tak patut. Artinya apa? Munafik itu selalu merasa paling betul, paling benar semula, paling lah pokoknya.
Nah, padahal kata beliau, kamalu halil insan sebenarnya dibilang sufaha. Mereka menilai orang-orang beriman sebagai orang-orang yang bodoh, berarti yang tak sempurna. Imam Al-Razi bilang, kamalu halil insan, kesempurnaan keadaan status seorang manusia, kata beliau, ada dua. Yang pertama, tarku ma la yanbaghi, meninggalkan apa yang tak patut, apa yang tak cocok, apa yang tak baik. Yang kedua, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang sepatutnya. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Meninggalkan apa yang ma la yanbaghi, yang tak sepatutnya. Ucapan mereka, perbuatan mereka tidak pantas dan tidak patut. Keyakinan mereka menolak baginda Rasul sebagai utusan Allah. Perbuatan mereka melakukan ikhadi'un Allah, menipu. Nah, jadi kebalikannya, Allah bilang ala innahum sufaha, padahal sebenarnya yang bodoh itu yang mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak sampai kesempurnaan dia sebagai manusia. Apa kesempurnaan manusia? Kesempurnaan manusia itu justru kata Imam Fakhr Razi dalam tafsir ini, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana telah berimannya orang-orang. Siapa orang-orang itu? Menurut Imam Fakhr Razi, bahwa iman di situ haruslah iman yang didasari bil ikhlas, dengan keikhlasan, ba'idan 'an nifaq, jauh daripada kemunafikan. Orang-orang munafik dia bilang dia beriman, tapi secara lisannya, hatinya sama sekali enggak. Amin. Itu kama amanan nas. Dengan demikian, iman yang hakiki kata beliau, bahwa keimanan yang sebenarnya itu haruslah yaqtarin bil ikhlas, yang disertai dengan keikhlasan. Siapa manusia di situ? Makna manusia di situ yang pertama dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, ya para sahabat yang beriman seperti baginda Rasul dan para sahabat. Kama amana Rasulullah SAW wa man ma'ahu. Tafsir An-Nas di situ adalah maknanya, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman yang telah beriman. Siapa orang-orang itu? Rasulullah wa man ma'ahu, Rasulullah dan siapa yang mengikuti beliau. Tafsir yang kedua adalah Abdullah bin Salam Mu'asyam. Abdullah bin Salam yang dulunya dia adalah seorang pendeta Yahudi, seorang Yahudi, kemudian mengikuti dan meyakini dengan betul-betul ikhlas imannya itu, sehingga dia memeluk Islam. Demikian pula orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Salam. Sehingga waktu itu kan antara Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj, orang-orang Arab Yahudi, orang-orang Arab Madinah yang dulu ada sebagian mereka berkeyakinan Yahudi waktu itu. Banyak dari mereka dari dua suku ini yang masuk ke dalam Islam. Salah satu pemimpinnya adalah Abdullah bin Salam, menjadi ulama yang pada masa itu. Nah, itu tafsir daripada An-Nas. Jadi ketika dibilang umpamanya bahwa mereka adalah mendudukan orang-orang beriman itu sebagai orang yang bodoh, kata Allah, ya justru mereka sendiri yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Tidaklah demikian, bukanlah orang-orang mukmin yang beriman itu yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang beriman itu, kata Imam Fakhr Razi, humun nas fil haqiqah, bahwa
Orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, justru itulah hakikatnya sebagai manusia. Jadi kalau mau dibilang manusia, ya harus beriman. Itu dia. Kenapa? Karena orang yang beriman itu akan nampak jelas perbedaannya dengan ala sairil hayawanat, kata beliau, dengan seluruh makhluk Allah, khususnya binatang. Apa bedanya binatang dan manusia? Bahwa manusia diberikan al-aql al-mursyid wal fikr al-hadi. Manusia diberikan untuk mencapai sebuah kebenaran, dikasih akal al-mursyid, akal yang memberikan petunjuk, yang membimbing, wal fikr al-hadi, dan pemikiran yang mengarahkan untuk mencapai kebenaran. Binatang tak punya itu. Jadi kalau manusia yang sempurna, ya justru yang sempurna itu manusia adalah orang yang beriman. Itu kata Imam Fakhr Razi untuk menafsirkan daripada ala innahum sufaha aminu kama amanan nas. Kemudian tadi yang makna sufahat tadi itu dalam surah An-Nisa ayat 5, nanti boleh tolong dicek itu. Tadi kita bilang, kita awali tadi di tafsir Al-Baqarah ayat 13 ini dari kata safih atau jamaknya as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Itu An-Nisa ayat 5, Allah bilang wala tu'tus sufaha, janganlah kalian kasih kepada yang sufaha itu amwalakum, harta-harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan harta kalian itu sebagai pokok kehidupan kalian. Makna sufaha adalah karena kurangnya akal, tidak sampai akal, dan seterusnya. Itu tafsir daripada makna sufaha. Nah, pertanyaan kemudian, kenapalah berani orang-orang munafik itu mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, sebagai sufaha? Kata Imam Fakhr Razi, innama sammal munafiquna al-muslimina bisufaha. Orang-orang munafik menyebutkan orang-orang muslim, orang-orang beriman tadi, sebagai orang-orang yang bodoh. Li'anna al-munafiqina kanu min ahlil khatar war riyasah. Karena orang-orang munafik waktu itu mereka ahlil khatar war riyasah. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Wa aktsarul mu'minin kanu fuqara, dan kebanyakan daripada orang-orang yang beriman, orang Islam itu fuqara, adalah miskin. Itu menurut Imam Fakhr Razi. Kenapa? Karena banyak. Karena yang munafik itu kan siapa? Tokoh-tokoh munafik di Madinah itu ya asli penduduk Madinah, yang tidak buram, tidak ragu-ragu dengan keimanan, tentu para pendatang, orang-orang al-muhajirin, Ansornya orang Madinah. Sementara orang Ansor sendiri, yang dua koalisi kekuatan politik di masa itu, suku dari bangsa Arab marga ya, dari Bani Aus dan Bani Khazraj, itu semuanya mayoritasnya masuk Islam. Orang ini orang Ansor. Nah, si tokoh utama kemarin kita bilang Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah bagian daripada suku Khazraj. Orang lain yang gitu, yang kawan-kawannya yang lain, saudara-saudaranya yang lain itu pada masuk Islam, memeluk Islam, mengimani Allah dan Rasulnya. Sementara dia dengan kroni-kroninya menolak itu secara hati, tapi perbuatannya seakan-akan dia paling Islam. Nah, wa kana 'indal munafiqin, kata Imam Fakhr Razi, bagi orang munafik bahwa agamanya baginda Rasul adalah batil. Atau mereka tidak terima baginda Rasul sebagai
utusan Allah itu mereka tidak terima. Sehingga firman Allah, ala innahum humus sufaha. Artinya apa? Allah sedang membalikkan kalimat ungkapan mereka sendiri, bahwa sebenarnya yang bodoh itu ya orang munafik itu, kata Allah. Kenapa? Alasannya kata Imam Fakhr Razi, karena mereka man a'rada 'anil dalil, karena mereka adalah orang yang menolak dalil. Membilang orang bodoh tapi ditunjukkan sebuah kebenaran dia nggak terima, disampaikan kebaikan dia nggak terima, padahal kebaikan itu adalah sebuah kebenaran, dia tak terima. Yang kedua, Allah balikkan tadi ungkapan mereka, ucapan mereka kepada orang muslim, bahwa orang muslim adalah orang-orang sufaha. Maka Allah balikkan, mereka sendirilah yang sufaha, mereka sendirilah orang-orang yang bodoh itu. Kenapa? Ba'a akhiratahu bidunyahu fahuwa safi. Anna man ba'a, karena kata Imam Fakhr Razi, orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya fahuwa safi. Safi itu jamaknya sufaha. Orang yang bodoh itu adalah orang yang menjual belikan akhiratnya dengan dunianya. Yang ketiga kata Imam Fakhr Razi, kenapa mereka dibalikkan oleh Allah, justru mereka lah orang-orang yang sufa itu, karena anna man 'ada Muhammadan alaihi salatu wassalam faqad 'ada Allah. Kan tadi kemarin kita sampaikan bahwa orang-orang munafik ini percaya Allah sebagai Tuhan, tapi tak percaya, tak mau meyakini bahwa Rasul sebagai utusan Allah. Memang tak diucapkan di dalam hati. Dan ketika mereka sudah bubar dari barisan saf salat, orang-orang munafik tadi itu, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kalau sholatnya tuh paling terdepan. Waktu berjamaah paling terdepan zaman itu. Maka kita bilang, kalau umpamanya munafik secara i'tiqadi, secara keyakinan, ya insya Allah di zaman kita, apalagi di negara kita Indonesia, ya mungkin bisa dikatakan mungkin sedikit atau tak ada sama sekali. Kalau secara keyakinan, kenapa? Kalau keyakinan kan semuanya sekarang bebas mau meluk agama apapun. Kalau di masa lalu mereka terpaksa. Kalau sekarang kan bebas. Paling mungkin yang terjadi di masa kita ini adalah kemunafikan secara amali. Kenapa? Kalau hukumnya terkait sama kemunafikan secara i'tiqadi, kedudukannya sebagai kufur, kafir. Yang menolak baginda Rasul ya batal tauhidnya. Kalau kita kan di masa ini tak mungkin lah. Insyaallah secara i'tiqad tidak ada. Tapi kalau secara amali, secara amal ibadah, nah tak bisa kita jamin. Jangan-jangan awak berbuat nauzubillah min dzalik termasuk juga gitu. Cuma harapan kita, doa yang kita minta sama Allah, janganlah pula kita dimasukkan sebagai orang-orang yang munafik itu dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan tak boleh, makanya kemarin kita ingatkan bahwa kita pun tak boleh melabelkan orang munafik memang kawan. Tak bisa itu. Tak bisa dibawa ke tengah. Kenapa? Apa ya? Baru pinjam lagi 100 ya. Kata yang kembali ini mau dikembalikan, gak balik besok sekarang, gak balik. Kan itu munafik dulu. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji tak menepati. Kalau memang betul begitu kelakuannya, jangan sampai mulut kita mengucapkan, melabelkan. Kalau kita orang yang punya kapasitas, ingatkan. Tapi jangan sampai di belakang dia kita melabelkan dia, menyematkan dia ucapan dengan status tersebut. Itu dilarang. Nah, orang yang munafik tadi tidak percaya sama baginda Rasul. Ini cerita tentang munafik i'tiqad, secara keyakinan. Itu Abdullah bin Salul dengan 12 orang itu. Jadi waktu sholat dia paling depan, mereka paling depan, paling dekat lah pokoknya. Oke, kalau bicara absen dia lah paling nampak.
Kata Imam Fakhr Razi tafsir yang ketiga, bahwa Allah balikkan itu, bahwa yang sufah itu yang mereka sendiri, yang bodoh itu yang mereka sendiri. Kenapa? Karena man ada Muhammadan, orang yang menolak, orang yang tak suka, orang yang tidak terima Nabi Muhammad SAW, berarti sama saja dia tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Mereka percaya Allah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah. Kalau kau tanya sama Muhammad, siapa yang menciptakan lapisan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Orang kafir ketika itu ditanya siapa yang menciptakan Allah, selesai. Tapi kepada Nabi Muhammad mereka tidak percaya. Maka yang tak percaya, yang menolak baginda Rasul sebagai Rasulullah, maka itu sebagai bukti dia pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan-kebaikan, menjauhkan dari sifat yang ketiga dari orang-orang yang munafik tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Astaghfirukum wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.